Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Syedaralun. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam program Tips Hidup Sehat. Edisi hari ini Kamis 8 Desember 2022 bersama saya Syita di sini. Dan di sebelah Syita sudah hadir narasumber kita hari ini. Beliau selaku ahli gizi, Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Aceh, yaitu Azhari SKM MKes. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah Baik nih, Sita. Masya Allah. Terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini memberikan banyak informasi menarik hari ini. Semoga kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bang, hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat bermanfaat dan penting sekali untuk diketahui oleh semua orang. Yang mana tema kita hari ini adalah hidup sehat dengan gizi seimbang. Itu pembahasan berat atau ringan nih Bang sebenarnya? Ya lumayan lah, tapi ini memang penting karena ini memang harus kita sampaikan untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat tahu ya, karena ada banyak hal yang harus kita informasikan untuk menguatkan masyarakat khususnya untuk pengetahuan gizi ya. Oke. Jadi sebenarnya Bang, gizi seimbang itu seperti apa dikatakan gizi seimbang ini? Kalau gizi seimbang sebenarnya suatu kondisi yang diharapkan bahwa konsumsi ataupun makanan yang kita makan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Ya. Lahir tahun berapa? Syita, tahun 97. Ya, sorry. Sebenarnya gini, kalau untuk masyarakat kita yang mungkin kelahiran tahun-tahun 90-an kan dulu jargon kita kan 4 sehat 5 sempurna. Benar. Masih ingat ya? 4 Ya. sehat 5 sempurna, di mana di situ ada bahan makanan pokok, ada lauk pauk, dan disempurnakan dengan susu. Ya, kalau kita bicara dengan gizi seimbang, sebenarnya kita harus melihat dulu apakah semua makanan yang kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahamin. Kenapa saya bilang harus kita pahamin? Karena untuk kondisi sekarang dengan kondisi perekonomian yang lebih bagus, tingkat pengetahuan masyarakat lebih bagus, untuk pemenuhan kebutuhan gizi kan tidak hanya kita lihat dari jumlah. Benar. Ya. Maaf kata kalau kita orang-orang kantoran pasti makannya akan lebih sedikit daripada orang yang bekerja di luaran yang membutuhkan kalori yang lebih banyak. Nah, ini yang harus kita seimbangkan. Jadi intinya kalau gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang kita konsumsi itu harus lengkap dari segi zat gizinya, dari variasinya, dari jumlah, dari jenisnya yang kita sesuaikan dengan kebutuhan ataupun aktivitas kita. Oke, baik. Jadi itu intinya. Oke, jadi memang harus disesuaikan dengan setiap individu nih Bang. Iya, setiap individu harus sesuai. Kenapa? Karena kita nggak pingin, misalnya, kita lihat sekarang banyak orang gemuk, mungkin konsumsi zat gizinya bagus, tapi penggunaan energinya sedikit gitu. Nah, ataupun sebaliknya ya, banyak orang yang tidak tercukupi makanannya, sehingga konsumsinya sedikit, padahal kebutuhan zat gizinya banyak. Nah, itu yang harus kita seimbangkan. Nah, lalu Bang, gimana caranya menentukan kebutuhan gizi seperti yang Bang sampaikan tadi kan setiap orang tuh berbeda-beda nih kebutuhan gizi pada tubuhnya. Itu gimana cara kita menentukan? Apakah ada rumusnya atau gimana tuh Bang? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dalam penentuan jumlah zat gizi ataupun kalori yang kita konsumsi itu ada rumusnya, tapi itu untuk individual. Cuman kalau untuk umum mungkin kita bisa ngitung ya. Itu kalau untuk laki-laki dewasa itu sekitar 30 kilokalori per kilogram berat badannya. Ya, kalau laki-laki, kalau perempuan itu 25 kilokalori per kilogram berat badannya. Nah, kalau untuk menghitung memang ini agak lebih spesifik karena nutrisionis yang bisa menghitungnya. Menghitungnya. Tapi sekarang kan udah banyak juga aplikasi yang bisa menentukan berapa yang kita konsumsi. Namun rata-rata untuk dewasa itu berkisar antara 2.150 kalori per hari ya untuk dewasa. Kalau yang anak-anak beda lagi, ada sekitar 800-an. Jadi itu ada hitungan yang berbeda, variasi sesuai dengan umur dan sesuai dengan jenis aktivitas yang kita lakukan. Dan juga sesuai dengan berat badan ya Bang? Udah pasti, ya. Berat badan, tinggi badan itu berpengaruh untuk menghitung jumlah kalori yang harus kita konsumsi. Kalau kita ingin berat badan ideal. Nah, berat badan ideal itu dari rentan berapa ke berapa nih Bang? Nah,
spesifik juga. Ya. Untuk penentuan berat badan ideal, kalau sekarang ini kita biasa menggunakan dengan mengukur body mass index, ya, atau IMT, indeks massa tubuh. Nah itu bisa diukur dengan membandingkan antara berat badan dengan tinggi badan seseorang. Misalkan, misalkan Siti. Nggak usah ya. Nanti berat badan kita individualnya. 57 Oke, berat badannya 57 ya. Iya, tingginya sekitar mungkin 168. 168. Oke, harus dihitung dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan 1,68. Oh, berarti dikuadratkan lagi. Iya, dikuadratkan dalam satuan meter. Ya, kalau kita hitung tadi berat badannya berapa? Sekitar 57. Tinggi badannya 1,68 kali 2. Saya coba bantu dengan kalkulator. Ini menarik ya, Syed Daralwan. Kita di sini sambil menghitung untuk berat badan ideal. Jadi sebenarnya idealnya itu tidak cuma bisa terlihat dari mata aja ya, Bang ya. Harus ada rumusnya berarti ya. Harus kita hitung karena memang dia gini, supaya kita tahu posisi bagaimana kondisi status gizi kita gitu ya. Oke, baik. 3,3. Oke, Syed Daralwan, ini Bang Azhari sedang menghitung berat badan ideal kita. Mungkin nanti bisa dipraktekkan juga sama Syed Daralwan. Jadi tadi berat badan itu dibagi dengan tinggi badan, tapi tingginya itu dikuadratkan. Dan ini Bang Azhari baik banget lagi menghitung idealnya untuk kita. Masih kita tunggu, mungkin Syed Daralwan sambil sambilan ini juga bisa langsung cek-cek ini ya, sambil dihitung juga dengan tubuhnya sendiri. Nah, gimana Bang hasilnya? Oke. Baik, kalau kita lihat dari sini ya, hasil perhitungan Siti itu nilainya ada nilai IMT-nya 16,96. Artinya itu kalau dari segi nutrisi belum di idealnya. Waduh. Kalau idealnya itu antara 18,5 sampai dengan 25. Mungkin semua teman-teman bisa ngitung ya untuk dewasa ya kalau kita pakai nilai IMT. Tapi kalau udah lebih dari 25 hasil perhitungan kita berat badan dibandingkan dengan tinggi badan kuadrat dalam satuan meter, nah itu kita udah berisiko untuk obesitas. Nah itu yang agak kita takutkan ya, karena kecenderungan orang yang mengalami obesitas itu akan berdampak ke penyakit degeneratif. Oke, berarti idealnya antara 18 hingga 25. 18,5 sampai dengan 25. Nilai IMT. Nilai IMT-nya 18,5 hingga 25. Tadi Syed Daralwan mungkin bisa dihitung berat badan bagi tinggi badannya dikuadratkan, itulah hasil MT-nya. Jadi kalau misalnya kurang dari situ kayak Syeta mungkin ya. harus lebih banyak makan lagi ya, minimal di 18 untuk idealnya. Nah tadi kan Abang sampaikan bahwa itu kekurangan nutrisi. Nutrisi saja atau ada lainnya Bang? Sebenarnya gini, untuk penentuan status gizi ini dua faktor utama yang berpengaruh sekali sebenarnya. Konsumsi kita, zat gizi kita sama kondisi kesehatan kita. Ya, makanya kadang-kadang orang yang terkena penyakit infeksi, khususnya pada balita ini, pada balita misalnya dia konsumsi nutrisinya nggak bagus, penyakit infeksinya ada tinggi atau pneumonia tinggi, nah itu akan berpengaruh, dia cenderung untuk mengalami gizi kurang atau bahkan ke gizi buruk. Nah, kalau orang dewasa ya berisikonya lain. Kalau pada anak remaja misalnya, kadang-kadang anak remaja kita kan agak riskan karena pengetahuan gizinya kurang. Dia menganggap kurus cantik. Iya benar. Ya. Mungkin sini gitu juga ya. Maka IMT-nya tadi 16. 16,9 tapi nggak jauh ya. 16,97 hampir 17 cuma satu garis saja space-nya. Nah, kalau anak remaja, kalau yang mengalami malnutrisi, khususnya gizi kurang itu berisiko terhadap kesiapan dia menjadi calon pengantin. Nah, ini yang kita sayangkan gitu, karena ada mispersepsi tadi. Seharusnya kita menggaungkan bahwa orang yang cantik itu memiliki berat badan ideal dengan IMT-nya 18 sampai dengan 25. Nah, itu yang harus kita polakan. Kita kan mau sehat gitu ya. Benar. Sehat ya, bukan dari segi apa yang terlihat ya, Bang ya? Iya, itu yang jadi teman-teman nanti boleh hitung masing-masing. Kalau memang merasa kurang, ya perbanyak konsumsi makanan. Ya, perbanyak konsumsi makanan. Kalau merasa lebih, perbanyak aktivitas fisik, olahraga. Nah, itu kan untuk menyeimbangkan ya, gizi seimbang itu dengan olahraga. Tadi Abang ada sampaikan juga ini berkaitan dengan calon pengantin. Apa kaitannya sih, Bang?
Karena masalah kita sebenarnya yang paling berat, khususnya pada balita kan stunting. Ya. Calon pengantin kita kadang-kadang nggak siap dari segi gizinya, tapi dia udah mengharuskan dia untuk melahirkan anak. Jadi untuk calon pengantin yang mengalami gizi kurang, kalau calon pengantin kita bisa lihat dengan satu indikator lagi ya, lingkar lengan. Sebesar apa, Bang? Kalau dia berada 23,5 cm lebih kecil, itu berisiko. Berisiko kurang nutrisi. Jadi kalau remaja atau calon pengantin yang lingkar lengannya di bawah 23,5, itu nanti cenderung anaknya akan BBLR, cenderung anaknya akan lahir prematur, berisiko. Jadi seharusnya kalau calon pengantin itu harus siap dari segi status gizinya ya minimal lingkar lengannya itu di atas 23,5. Agar apa? Generasi yang dilahirkan bisa lebih bagus. Anak yang dilahirkan itu bisa lebih bagus. Nah, itu yang sedang kita galakan memang. Karena permasalahan stunting di kita ini kan sangat besar ya. Untuk Aceh, kita masih di posisi 3 dari 34 provinsi. Benar. Nah, ini jadi permasalahan pemerintah dan masyarakat kita juga semua. Menarik. Jadi sebenarnya kurang gizi itu berpengaruh ke calon bayi, calon anak kita ya, Bang ya? Pasti. Jadi Syederalun, ayo dihitung sekarang nih. Ente dan lingkar lengannya bagi yang belum menikah. Yang untuk hamil harus siap lingkar lengannya di atas 23. Nah, jangan jadi patokan artis-artis Korea kurus-kurus ya, Bang ya. Karena masa depan anak kita tuh lebih penting daripada masa depan kita sebenarnya ya, Bang ya. Benar. Luar biasa. Ini menarik sekali pembahasan hari ini. Nah, tadi kita kan banyak pembahasan tentang stunting juga, ini berpengaruh kepada stunting, gizi kurang. Apa saja sih, Bang, dampak-dampak lain bagi kekurangan dan juga kelebihan gizi? Yang mana kan kelebihan gizi juga nggak bagus sebenarnya, Bang ya. Apa aja sih dampaknya dari kekurangan dan kelebihan gizi ini? Maka kalau dari aspek gizi sebenarnya kan kita butuh keseimbangan gitu. Kalau gizi kurang, misalnya kita nutrisinya nggak bagus, banyak kali penyakit yang diakibatkan oleh gizi kurang juga. Karena apa? Khususnya pada balita ya. Kalau ibu hamil tadi saya udah jelaskan, kalau ibu hamil yang kurang gizi dia bisa melahirkan anak yang BBLR, kecil anaknya, bisa jadi pendek, prematur juga gitu kan. Nah, itu berpengaruh sekali. Tapi kalau pada balita, kalau dia mengalami gizi kurang, nah itu dalam jangka waktu yang panjang, itu akan dia menjadi stunting. Nah, dampak stunting ini sebenarnya yang kita takutkan. Bukan karena kondisi tinggi badan, itu enggak. Tapi beberapa kajian, berbagai riset, dan itu udah teori-teori mengatakan bahwa kondisi anak stunting yang kita takutkan adalah perkembangan dari organ otaknya. Kalau otaknya nggak maksimal, kemampuan kognitifnya nggak bagus, otomatis dia pada saat dewasa nggak bisa produktif. Sangat disayangkan ya, Bang ya? Karena itu berpengaruh ke masa depannya juga. Pasti berpengaruh ke masa depan. Di saat dia tidak produktif, sosial ekonominya berpengaruh, dia nikah lagi, melahirkan anak stunting lagi. Jadi itu ada suatu lingkaran setan yang memang harus kita putuskan untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, itu dari segi kekurangan gizi. Karena kekurangan gizi ini banyak sekali terjadi pada anak balita ya. Karena kita lihat kelompok sasaran yang berisiko dalam satu keluarga itu balita, ibu hamil, lansia. Tapi kalau kayak kita remaja nggak terlalu berisiko. Karena apa? Kita udah bisa menentukan makanan yang kita makan. Kalau balita kan disiapkan makanan yang dimakan. Jadi tergantung sekali. Kalau disiapkan yang nggak bagus, yang dimakan apa adanya. Harus kemampuan pola asuh juga harus berpengaruh sekali. Nah, itu kalau kekurangan gizi umumnya terjadi pada anak balita yang kita harus intervensi secara bagus. Setelah itu pada usia anak remaja karena kita siapkan catin tadi. Nah, kalau untuk obesitas, ya, hasil dari riset kesehatan dasar itu 30% wanita usia di atas 35 tahun itu mengalami obesitas. Itu emang udah kebanyakannya ya, Bang ya? Ya, kebanyakan memang. Dari segi mungkin banyak faktor yang berpengaruh di sana kan. Tadi sosial ekonomi udah bagus. Nah, yang jadi permasalahan ke depannya, kalau orang-orang yang cenderung obesitas, itu akan berisiko menderita penyakit degeneratif. Ada stroke, ada hipertensi, diabetes. Nah, itu semua berhubungan dengan kejadian obesitas. Makanya kita dari aspek gizi kita pengen
ideal, normal. Nggak usah gizi kurang, nggak usah gizi lebih. Bagaimana kita menyeimbangkannya? Yaitu atur tadi. Gizi seimbang, atur antara jumlah energi yang kita konsumsi dengan jumlah energi yang kita keluarkan. Kalau kita pengen banyak makan, keluarkan dengan banyak aktivitas, banyak olahraga gitu. Jadi kalau pengen makan enak, udah minimal lari dulu. Habis itu makan lagi. Habis itu makan, artinya ada balancing, ada keseimbangan di situ. Tapi kita makan banyak, kita duduk. Nah, itu kan nggak ada pengeluaran energi. Energi itu akan ditumpuk jadi lemak, akan membuat kita jadi obesitas. Oke, menarik nih. Jadi mungkin bagi Syeda Ralon biasa, itu kan sering terjadi nih Bang. Misalkan nih lari jogging atau udah nge-gym gitu, habis makan, itu nggak salah sebenarnya ya Bang ya. Malah itu bisa dikatakan seimbang. Tergantung juga, kan harus diukur. Misalnya kita udah nge-gym, mungkin kita nge-gym, kita datang ke gym 30 menit, tapi efektif kita keluarkan energi mungkin sekitar 300. Tapi begitu keluar kita makan bakso, makan mie goreng, makan ini, masuknya 700. Kan nggak seimbang. Keluarinnya 300, masuknya 700. Berarti antara pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Itulah yang dikatakan dengan gizi seimbang. Menarik nih. Makanya jargon 4 sehat 5 sempurna itu yang udah ditinggalkan karena tadi yang namanya 4 sehat, jadi orang pengen makan tapi nggak dilihat porsi makanannya berapa, ya kan? Jadi makannya banyak, malah disempurnakan lagi dengan susu. Tapi sejak 2014 kita udah menggunakan gizi seimbang. Sesuaikan antara konsumsi kita dengan kebutuhan energi kita. Itu yang harus kita seimbangkan. Baik, menarik. Jadi bagi Syeda Ralon, kalau misalkan mau jogging atau mau makan enak setelah olahraga, jogging atau segala macam, itu dihitung dulu. Tadi udah joggingnya berapa besar, makanannya sebesar itu juga. Jadi nggak boleh berlebih. Itu yang dikatakan seimbang. Itu yang seimbang. Jadi kita juga bisa menikmati hidup ya Bang ya. Iya. Kadang ada orang terlalu asik olahraga tapi aduh nggak mau makan nih, nanti udah capek olahraga, makannya berlebihan. Betul. Harus seimbang sebenarnya sehingga kita bisa menikmati hidup kita. Ini menarik sekali Bang. Lalu Bang, makanan dan minuman yang harus kita konsumsi itu seperti apa aja sih untuk membantu menjaga gizi kita, dan minuman dan makanan yang harus kita minimalisir untuk gizi tubuh kita itu apa aja? Kalau dalam kita lihat dari aspek gizi, sebenarnya makanan yang harus dikonsumsi itu harus bervariasi dan cukup nutrisinya. Cukup nutrisinya ada apa? Zat gizinya, khususnya zat gizi makro ya. Zat gizi makro itu ada sumber dari karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nah itu harus terpenuhi, lengkap dia. Jadi misalnya gini, dalam satu piring kita itu seharusnya ada nasi sebagai sumber karbohidrat dan itu sumber energi. Ada ikan sebagai sumber protein, ya kan? Ada buah dan sayur, ya. Setelah itu ada sebagai sumber vitamin dan mineral, itu yang utamanya. Kalau nanti protein ada nabati, ada hewani. Tapi dari aspek zat gizi makro itu harus terpenuhi, harus terpenuhi. Jadi jangan nanti sarapan, maaf ya, ada cuman sarapan. Kalau di budaya kita orang Aceh kan mungkin makanan kita nasi, kuah belanggang. Benar. Ya, kita jarang makan sayur, apalagi makan buah ya. Karena itu faktor budaya. Nah itu kan berarti kita nggak lengkap di vitamin dan mineralnya. Jadi kurang dari segi gizi mikronya. Nah itu yang harus kita lihat. Nah untuk yang dibatasin sebenarnya ada 3 zat gizi yang mikro yang harus dibatasin. Ada gula, ada garam, ada minyak. Gula, garam, minyak. Ya. Bukan berarti minyak itu minum, enggak. Artinya gini, kalau kita batasin minyak, kurangi makan gorengan. Gorengan itu bukan hanya pisang goreng. Gorengan itu pokoknya segala sesuatu yang dimasak dengan menggunakan minyak yang banyak, ya. Nah, jadi jangan mentang-mentang kurangi gorengan, kata Pak Azhari, berarti saya nggak bisa makan pisang goreng lagi. Enggak gitu juga. Ya, nah itu yang harus dibatasi. Kenapa minyak dikurangi? Karena itu cenderung untuk penyakit degeneratif juga ya, termasuk kolesterol, stroke, itu karena konsumsi minyak yang berlebih. Setelah itu garam juga dibatasin karena itu berpengaruh terhadap penyakit hipertensi misalnya, kan dibatasin garam. Gula penting karena kecenderungan DM orang yang mengkonsumsi gula yang berlebih, khususnya gula dengan rantai pendek, gula pasir misalnya ya. Itu yang
tiga zat gizi itu harus dibatasin. Nah kalau kita sekarang yang laki-laki kan mungkin kita batasin lah minum kopi kalau pakai gula ya, karena pagi ngopi, jam 10 ngopi, siang ngopi ya. Nah itu jadi budaya yang kurang bagus untuk membatasi itu. Oke. Nah kalau untuk makan nasi sendiri itu bagusnya sehari berapa kali Bang? Makan nasi seharusnya ya sesuai sarapan, Ya. makan siang, makan malam. Oke, berarti 3 kali sehari. Iya. Nah, kalau misalkan ada orang yang paginya tuh kan ada beberapa orang yang nggak biasa makan nasi. Biasa kalau makan nasi itu sakit perut. Jadi makan siang, sore ke malam. Itu gimana tuh Bang? Gini, dia nggak makan nasi, makan kue. Karbohidrat juga sumber energi, tidak satu problem. Dia nggak makan nasi pagi, dia makan ketan srikaya, karbohidrat juga. Artinya pengganti. Artinya apa? Kebutuhan dia akan karbohidrat itu untuk energi dia bagus. Tapi sayang kalau memang kebiasaan itu dipelihara. Dalam artian seperti ini, kadang-kadang orang dalam prinsip diet mengorbankan waktu makan. Saya nggak mau makan malam lagi. Saya makan siang aja gitu. Karena kalau makan malam gemuk. Padahal kan di saat malam itu juga kita membutuh. Cuman porsinya yang harus diatur. Oke, baik. Ya, porsinya yang harus diatur. Oke. Malah sekarang kecenderungan orang nggak makan pagi, siangnya balas dendam. Saya nggak makan pagi, siangnya dia 2 kali lipat porsinya. Bener. Dan itu memang karena faktor fisiologis yang menentukan. Rasa lapar itu muncul. Makanya kalau saya sih menerapkan harus ada sarapan walaupun sedikit. Oke, baik. Bahkan di dalam ilmu gizi karena kita membutuhkan energi yang cukup untuk beraktivitas seharian, sarapan pagi itu dianggap sebagai sarapan raja, lengkap dia. Oke, jadi memang harus ada walaupun dikit gitu ya Bang? Iya, dan itu tergantung dari individual sekali memang dan kebiasaan makan. Banyak orang yang kayak dibilang tadi nggak bisa sarapan pagi lah gitu. Seharusnya kita mengatur porsi makan kita sehingga kita nggak kurang dari zat gizi. Oke, baik. Lalu Bang, kita juga sering dengar katanya kalau makan lewat dari jam 9 gendut loh nanti. Itu betul nggak sih Bang? 9 malam? Iya. Iya, bisa jadi karena kita nggak beraktivitas lagi. Oke, jadi baiknya memang makan sebelum jam 9. Bahkan gini, begitu kita kalau timing waktu itu sebenarnya nggak jadi suatu hal terendah. Tapi kalau terlalu malam karena kita takutkan kita nggak beraktivitas. Begitu kita makan kita tidur. Energinya terserap. Kecuali kita makan jam 6 kan kita masih ada jalan-jalan gitu ya. Atau makan minimal di bawah jam 8 atau di sekitar jam 7 kita masih ada aktivitas yang bisa untuk mengeluarkan energi. Tapi kalau udah jam 9, udah jam tidur, makan tidur. Dan itu nggak bagus. Oke, kayak Abang sampaikan tadi bahwa kita harus seimbang ya antara makan sama aktivitas, karena itu kebutuhan tubuh. Oke, menarik nih. Makanya Syed kenapa dianjurkan tidak makan lagi setelah jam 9 malam karena tidak ada aktivitas. Kecuali bagi orang-orang yang ada aktivitas, misalkan yang ada shift malam. Shift malam aktivitasnya apa? Duduk. Gak tahu juga tuh Bang. Tidak bergerak. Benar. Tidak bergerak, sedentary, artinya kebutuhan energinya nggak banyak. Kalau bagi orang yang bergerak aktivitasnya malam. Kalau dia bisa bergerak, dia pasti makan, nggak jadi suatu problem. Oke, baik. Misalnya dia harus kerja malam, lembur, tapi dia bertukang malam, itu nggak suatu problem. Malah kalau dia nggak makan bisa dia sakit karena energinya nggak cukup. Benar, baik. Wah, jadi, menarik. spesifik sekali untuk nutrisi ini, tergantung individu, sama dengan kebutuhan juga. Kebutuhan Siti sama kebutuhan saya beda. Iya. Benar. Dari basal metabolisme aja udah beda tadi. Ya, misalnya laki-laki itu memang kebutuhan zat gizinya lebih besar daripada perempuan. Oke, jadi gizi ini harus seimbang. Dan kalau kita tidak memperhatikan dari sekarang itu berpengaruh kepada anak, salah satunya penyakit stunting tadi ya Bang ya. Kalau kurang gizi. Khususnya untuk ibu hamil. Oke, jadi sangat penting harus dilihat benar bagaimana kondisi status gizi dari ibu hamil itu sebelum dia melahirkan seorang anak. Oke, baik. Jadi bagi Syedaralon, calon-calon pengantin jangan menyepelekan gizi, apalagi makan. Aduh, ini nggak mau makan biar cantik pakai baju adat Aceh. Hitung dulu MT-nya ya, gitu ya Bang ya. Hitung dulu MT-nya, hitung dulu lingkar lengannya. Kalau udah ideal, baru boleh nggak makan lagi gitu Bang ya. Untuk biar cantik pakai baju pengantin. Oke, benar sekali. Nah lalu Bang, kalau di Aceh sendiri, ini bagaimana kasus gizi buruk di Aceh? Apakah meningkat atau mungkin menurun? Kalau kita cerita tentang gizi buruk, memang ada penurunan, tapi tidak signifikan karena faktor yang mempengaruhi gizi ini banyak sekali ya. Khususnya untuk gizi buruk. Gizi buruk kadang-kadang terjadi bukan hanya karena faktor kekurangan konsumsi. Ya, gizi buruk
kadang-kadang terjadi karena kondisi sosial ekonomi, ya. Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga rendah. Di samping itu juga penyakit infeksi kita juga masih tinggi, terutama di pedesaan misalnya, ya. Karena kondisi pelayanan kesehatan atau tingkat sosial ekonomi kan masih penyakit infeksinya tinggi, itu yang mengakibatkan gizi buruk. Jadi kalau untuk di Aceh memang prevalensi kita relatif kecil, ya, sekitar 1 atau 2% lah. Dari anak balita. Cuman yang kita sayangkan, kadang-kadang kasus gizi buruk ini kita dapatin memang tidak terpantau di kita tenaga kesehatan. Itu karena apa? Karena nggak dibawa ke posyandu minimal. Jadi status gizinya tiba-tiba dia didapat oleh masyarakat udah kondisi gizi buruk, tapi kalau dia dibawa ke posyandu, rutin dilakukan pemantauan, nah itu akan cenderung untuk nggak menderita gizi buruk. Ada beberapa kasus yang ada di Aceh, ya, pengalaman. Itu kadang-kadang anak gizi buruk itu memang lahir dari keluarga yang broken home. Memang anak yang tidak diharapkan. Nah, itu kan cenderung. Jadi pola asuhnya memang udah salah. Dia nggak pingin anak ini untuk sehat. Nah, itu yang jadi anak-anak gizi buruk. Saya itu yang anak-anak terkena penyakit infeksi. Banyak kasus misalnya dari keluarga miskin, sanitasi higien yang nggak bagus, ya, kena demam, ya, demamnya demam tinggi, berpengaruh terhadap sarafnya, ya, sehingga dia cenderung untuk metaboliknya terganggu, kemampuan menelan makanan terganggu. Nah, itu yang mengakibatkan anak gizi buruk. Cukup disayangkan ya Bang, berarti bagi Syederalon jangan menyepelekan anak, karena anak itu adalah anugerah ya Bang, ya. Dan anak itu juga dia tidak punya pilihan untuk dilahirkan dari orang tua yang seperti apa, dari orang tua yang apa. Jadi ketika kita punya anak nanti, walaupun kita tidak mengharapkan anak ini, setidaknya kasih kepada orang yang betul-betul mau merawat, tapi dengan cara yang tepat. Jangan asal taruh di jalan, kan banyak sekali ya Bang yang kita temu kasus seperti itu. Karena ingat lagi Syederalon, anak itu adalah anugerah, dan anak sendiri tidak bisa menentukan dia mau lahir dari orang tua yang seperti apa. Kalau emang dia bisa menentukan dia tidak ingin lahir dari orang tua yang tidak menginginkan dia, juga dia pasti memilih seperti itu ya Bang, ya. Jadi Syederalon ketika punya anak, berbaiklah, dan karena masa depan anak itu juga masa depan kita, ya. Iya, tapi intinya seperti ini sih. Kita ingin mengharapkan, ya, janganlah kita sampai anak-anak Aceh ini jadi gizi buruk. Ya. Jadi buat yang punya balita, tolong dipantau. Ya, kadang-kadang untuk datang ke posyandu, kalaupun nggak datang ke posyandu, dipantau secara mandiri juga nggak jadi suatu problem. Kita udah pernah luncurkan gerakan Gempita Asa waktu dulu, ya, periode Budiah dulu atau Pak Nova. Nah, itu salah satu cara untuk menemukan kasus gizi buruk. Jadi lila anak yang diukur. Jadi ada dua, lila kalau ibu hamil, lilanya juga. Kalau anak juga bisa diukur lilanya untuk menemukan lingkar lengan, ya, lingkar lengan atas. Nah, kalau anak yang lingkar lengan atasnya 11,5 cm, khususnya anak di bawah 3 tahun, nah itu dia mengalami gizi buruk. Tapi jangan ditunggu sampai dia gizi buruk. Pada saat dia berisiko atau dia menderita diare, hubungilah kami tenaga kesehatan, ya. Tenaga kesehatan kasih tahu bidan, kasih tahu tenaga gizi. Karena kalau tidak terintervensi, anak tersebut begitu jatuh ke gizi buruk, kita akan susah untuk mengoreksi. Karena begitu dia gizi buruk, ada penyakit lain yang gampang menyerang anak tersebut. Jadi harapan kami sih jangan sampai anak tersebut gizi buruk baru dibawa ke tempat kesehatan. Lakukan pemantauan setiap hari. Minimal setiap bulan. Dari lingkar lengan, itu anak usia di bawah 3 tahun. 3 tahun itu bisa lebih sensitif, ya, di bawah 3 tahun. Baik, nah tadi Abang juga udah menyebutkan salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak kesehatan Aceh. Apa saja sih Bang langkah-langkah lain yang telah dilakukan oleh pihak kesehatan Aceh, ataupun yang akan dilakukan oleh pihak kesehatan Aceh untuk meminimalisir gizi buruk di Aceh? Ya, banyak ya sebenarnya program yang udah kita jalankan. Yang tadi misalnya sebenarnya anak gizi buruk itu juga cenderung terjadi karena kondisi lahir dengan BBLR. Jadi ibu hamil kita harus perhatikan, ya, remaja kita harus perhatikan. Ibu hamil jangan sampai mengalami anemia. Anemia itu kurang zat gizi, ya, khususnya gizi mikronya untuk ini. Jadi begitu dia lahir kecil, dia akan cenderung mengalami gizi buruk kalau tidak di ini. Setelah itu untuk anak gizi buruk juga kita ada program
tadi screening ya, Gembita Asa untuk memantau secara cepat. Jadi pada saat anak sakit, ibu-ibu tuh ukur nilainya. Kalau dia gizi kurang, langsung rujuk ke puskesmas atau temui tenaga kesehatan. Ya jangan sampai ke gizi buruk. Setelah itu juga khusus untuk gizi buruk kita banyak buat pelatihan peningkatan kompetensi juga ya. Untuk tenaga-tenaga kesehatan, bagaimana cara mendeteksi, bagaimana cara melakukan perawatan secara terintegrasi, ya, mekanisme rujukan dengan rumah sakit juga itu sudah kita lakukan. Oke, luar biasa. Jadi banyak hal yang dilakukan. Banyak hal. Makanya saya agak susah merangkumnya karena memang terlalu banyak. Cuman outputnya yang kita belum banyak dapat karena tadi ya mungkin tingkat pengetahuan masyarakat kita juga masih rendah. Khusus sekali di dalam pemantauan pertumbuhan ya. Itu kadang-kadang ibu-ibu itu lebih cenderung dia semangat nimbang berat badan sendiri daripada nimbang berat badan anaknya. Seharusnya anaknya lebih diperhatikan. Karena lebih sensitif anak sebenarnya. Kalau ibu-ibu misalnya jangan terlalu lah. Kalau memang menimbang penting ya, sebulan sekali kita memang harus timbang. Kalau memang tadi udah status ke obesitas ya kita harus kurangi makan ataupun perbanyak aktivitas, kan penting juga untuk jaga kesehatan kita. Tapi anak itu kan yang paling riskan. Itu yang harus benar-benar dijaga. Ya khususnya anak di bawah 2 tahun, nah itu ya berpengaruh sekali. Jadi sangat menarik ya Bang, kalau misalnya gizi ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita tahu dan kita terapkan, apalagi bagi yang sudah mempunyai anak dan calon-calon pengantin. Ini sangat berpengaruh bukan hanya nyawa kita, tapi nyawa anak juga. Generasi kita ke depan. Generasi kita ke depan. Dan kalau kita ingin mencipta, memiliki keturunan kita yang bagus, siapkan dari awal dia hamil. Jadi kita bikin, anak saya pengen sehat, pengen pintar, siapkan dari hamil dulu, ya. Jangan nanti gara-gara kita nggak bisa pakai baju pengantin cantik, lila kita, kita nggak memprepare itu. Itu harus benar-benar disiapkan. Baik. Jadi sangat menarik juga, dan bagi Syeda Ralon yang mau diet, ukur dulu MT-nya seperti yang sudah dijelaskan sama Bang tadi, berat, bagi tingginya dikuadratkan, itulah MT. Jadi MT normalnya adalah 18,5 sampai dengan 25. Sampai dengan 25. Dan juga untuk lingkar lengan, ini sangat penting untuk diukur bagi calon pengantin itu adalah tadi berapa Bang minimal? Minimal 23,5 cm. Sudah bisa langsung dihitung ya Syeda Ralon. Baik Bang, menarik. Kalau memang belum bisa ngitung, hubungin bidan ataupun tenaga gizi yang ada di puskesmas ya. Itu bisa hitung pakai tali ukur baju kan Bang? Bisa, sama karena fungsinya yang jelas alatnya dia memang tidak elastis ya. Karena kalau elastis kan akan berbeda ukurannya. Baik. Ini sangat menarik pembahasan kita hari ini tentang hidup sehat dengan gizi seimbang. Jangan disepelekan Syeda Ralon karena ini sangat penting untuk generasi kita ke depannya juga ya Bang ya. Baik Bang, tidak terasa kita sudah sampai di pembahasan terakhir kita. Kita minta kesediaan Bang untuk menyampaikan closing statement. Silakan Bang. Baik, kalau cerita dengan gizi seimbang artinya adalah bahwa kita harus menyeimbangkan apa-apa yang kita konsumsi dan dengan kebutuhan energi yang memang akan kita keluarkan. Jadi sebenarnya ada 4 pilar ya untuk gizi seimbang. Yang pertama itu konsumsi pangan yang beragam. Artinya kenapa harus beragam? Karena nggak ada satupun jenis pangan yang sempurna nilai gizinya. Misalnya kita hanya konsumsi nasi, itu yang ada hanya karbohidrat aja tapi tidak ada protein. Jadi harus dalam piring kita harus ada karbohidrat, ada protein supaya lebih sempurna. Kecuali ASI, kalau ASI memang perfect, dia cukup nutrisinya. Yang kedua adalah yang paling penting juga dalam penerapan gizi seimbang itu adalah penerapan higienis sanitasi individual. Ya, jaga kebersihan, karena itu berpengaruh sekali. Infeksi dengan status gizi itu sinergis. Anak yang mengalami status gizi kurang akan lebih gampang terserang penyakit infeksi. Nah, demikian juga infeksi akan berpengaruh, orang yang kena infeksi akan status gizinya akan kurang. Yang ketiga adalah aktivitas fisik yang tadi untuk menimbangkan antara jumlah energi yang kita masukkan ke tubuh dengan energi yang kita keluarkan dalam pola hidup kita sehari-hari. Sesuaikan ya, kalau kita kerja berat wajar kalau kita makan banyak. Kalau maaf kalau kuli tukang bangunan dia wajar makan karbohidrat banyak karena dia butuh energi yang besar. Tapi kalau kita kantoran sesuaikan dengan kebutuhan energi kita. Dan yang keempat dari pola ini adalah pantau berat badan yang tadi. Pantau berat badan itu penting untuk apa? Karena indikator untuk melihat apakah
gizi yang kita konsumsi seimbang dengan energi yang kita keluarkan. Oke. Ya, nanti bisa di googling aja standar IMT, indeks massa tubuh. Ya. Kalau kita berada di posisi rendah kayak tadi misalnya Siti 16, tolong ditingkatkan lagi konsumsinya supaya di batas normal. Kalau kita udah berlebih, kurangi konsumsinya, tingkatkan aktivitas supaya kita berada di batas normal. Nah, itu aja sih. Untuk gizi seimbang saya rasa itu yang paling penting. Sesuaikan antara makanan kita dengan kebutuhan energi yang ataupun aktivitas yang kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Azhari SKMMK selaku ahli gizi Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Aceh yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan memberikan banyak sekali manfaat untuk Syedarawan semua. Semoga Abang sehat selalu ya Bang ya. Amin. Dan semoga apapun yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan berguna bagi Syedarawan semuanya. Ya, amin. Dan mohon maaf juga Bang bila ada salah kata atau salah perbuatan. Ya, sama-sama ya, beruntung sekali ya saya terundang. Artinya apa, kita coba mengedukasi masyarakat juga karena gizi ini kadang-kadang bukan hal yang baru sebenarnya, tapi belum terlalu populer ya karena preventif ya, pencegahan. Benar, dengan adanya talk show hari ini semoga bisa memberikan banyak perubahan kepada masyarakat semua, apalagi kepada generasi pendatang kita nantinya. Amin. Baik, amin. Dan terima kasih juga kepada Syedaralun yang telah menyaksikan kita dari awal hingga akhir di edisi hari ini pada Kamis 8 Desember 2022 dalam program Tips Hidup Sehat dengan tema yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu hidup sehat dengan gizi seimbang. Baik Syedaralun, saya Syita dan Bang Azhari dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.